Cerita Iksan Amin mahasiswa Unibos saat pertama kali temukan black box pesawat ATR 42500. Muhammad Iksan Amin mahasiswa Universitas Bosowa, Unibos, Makassar menemukan black box pesawat ATR 42500 di Bulu Saraung, Pangkep. Pesawat ATR 42500 jatuh di Bulu Saraung, Pangkep, Sabtu, 17 Januari 2026. Black box ditemukan hari kelima pencarian pada Rabu, 21 Januari 2026. Muhammad Iksan Amin tergabung UKM SAR Unibos. Saat itu, Iksan tergabung dalam tim Search and Rescue Unit, SRU. Satu bertugas mencari black box pesawat. Tim SRU 1 diturunkan ke area bawah jurang setelah menerima titik koordinat diduga lokasi ekor pesawat ATR 42500. Begitu kami tiba di titik koordinat, kami langsung bergerak ke lokasi. Disitulah pertama kali kami menemukan black box, ujar Iksan ditemui di sekitar posko SAR gabungan, Jumat, 23 Januari 2026. Tim SRU 1 terdiri dari unsur UKM SAR Universitas Bosowa, Mapala 45 Makassar, serta personel TNI dari Raider 700 dan Kodam 14 Hasanuddin. Posisi ekor pesawat berada dekat jurang dengan medan yang cukup curam. Tim berupaya mendorong bagian ekor pesawat ke posisi yang lebih aman agar proses evakuasi black box dapat dilakukan. Black box masih terpasang di bagian ekor pesawat saat pertama kali ditemukan. Proses pelepasan dilakukan dengan bantuan Mapala 45 Makassar yang memanjat ke dalam ekor pesawat melepas black box menggunakan parang. Kondisi black box saat ditemukan ada bekas goresan, tapi secara keseluruhan tidak mengalami kerusakan berarti, kata Iksan. Black box kemudian dibawa turun menuju posko SAR gabungan oleh sekitar 10 hingga 15 personel TNI. Anggota SRU lainnya melanjutkan pencarian di lokasi sekitar titik penemuan. Iksan sendiri telah berada di Desa Tompo Bulu, lokasi posko SAR gabungan, sejak Sabtu, 17 Januari 2026, atau hari pertama pencarian pesawat ATR 42500. Pencarian ini menjadi pengalaman keempat yang ia ikuti sejak bergabung UKM SAR Universitas Bosowa. Ia mengaku termotivasi terlibat operasi SAR karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Perasaan saya senang karena bisa menemukan black box, yang merupakan bagian paling penting dari pesawat, ujarnya. Dengan black box, kita bisa mengevaluasi aspek keselamatan dalam penerbangan ke depannya, jelasnya. Dalam struktur UKM SAR Unibos, Iksan tergabung dalam divisi mountaineering. Ia merupakan mahasiswa jurusan Hukum Universitas Bosowa Angkatan 2023. Ia bergabung dengan UKM SAR Unibos pada tahun 2025. Pemuda kelahiran Makassar, 2 September 2004 itu mengaku bangga bisa menjadi bagian dari misi kemanusiaan ini. Operasi SAR pesawat ATR 42500 ditutup. Seluruh korban kecelakaan pesawat ATR 42500 telah ditemukan oleh tim SAR gabungan di kawasan Pegunungan Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Insiden kecelakaan pesawat ATR milik Indonesia Air Transport ini menambah catatan kasus kecelakaan transportasi udara di Indonesia. Setidaknya, 4 pesawat mengalami insiden kecelakaan di sejumlah wilayah setahun terakhir, sejak Januari 2025. Seperti helikopter BK117D3 milik operator Eastindo yang hilang kontak di wilayah Tanah Bumbu, Tanbu, Kalimantan Selatan, Kalsel, pada Senin, 1 September 2025. Terbaru, pesawat ATR 42500 yang mengangkut 10 orang jatuh di lereng Bulu Saraung pada Sabtu, 17 Januari 2026. Bulu Saraung adalah bagian dari kawasan Kars Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, TN Babul, di Sulsel, dengan ketinggian 1353 mdpl. Semua korban yang terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang itu, berhasil ditemukan. 3 diantaranya berhasil diidentifikasi, sedangkan body part atau potongan tubuh lainnya masih dalam proses identifikasi. Dengan ditemukannya seluruh korban, proses operasi SAR telah resmi ditutup pada Jumat, 23 Januari 2026, malam. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas, RI, Marsikal Muda Muhammad Syafi'i, mengatakan penutupan operasi dilakukan setelah evaluasi menyeluruh pada hari ke-7 pelaksanaan operasi SAR. Sesuai komitmen kami, pada hari ke-7 dilakukan evaluasi menyeluruh. Setelah dikonfirmasi kepada seluruh unsur yang terlibat, maka pada malam ini operasi pencarian dan evakuasi pesawat ATR 42500 kami nyatakan selesai, katanya dalam konferensi pers di kantor Basarnas Makassar, dilansir tribun-timur.com. Proses evakuasi. Dalam proses evakuasi,
Syafie menjelaskan, pencarian dilakukan dengan membagi kekuatan ke dalam dua unsur utama, yakni unsur udara dan unsur darat, dengan dukungan unsur laut. Selama 7 hari operasi, Basarnas bersama TNI mengerahkan pesawat dan helikopter yang melaksanakan sedikitnya 21 kali penerbangan untuk proses pencarian. Pada unsur darat, operasi SAR juga melibatkan personel lintas instansi dari 3 matra TNI serta unsur kepolisian. Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan TNI, baik darat, laut, maupun udara, serta seluruh pihak yang terlibat dalam operasi kemanusiaan ini, imbuhnya. Cuaca jadi kendala utama evakuasi. Sementara itu, kondisi cuaca menjadi tantangan utama selama pelaksanaan operasi SAR. Pada hari pertama, cuaca buruk menghambat proses pencarian korban. Menurut Syafie, korban pertama baru ditemukan pada hari kedua pencarian, disusul korban kedua hari ketiga. Meski begitu, Syafie mengatakan, proses evakuasi baru dapat dilakukan 3 hari setelah penemuan akibat cuaca ekstrim. Sebelumnya, sempat dilakukan upaya modifikasi cuaca. Namun, modifikasi cuaca disebut hanya mampu menurunkan intensitas hujan sekitar 30% per hari, sehingga operasi udara masih sangat terbatas. Baru pada hari ke-7, cuaca cukup baik dan operasi dapat dilakukan secara optimal, jelas alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1991 itu. Total 11 paket kantung jenazah diserahkan. Tim SAR telah menyerahkan total 11 paket kantung jenazah secara bertahap kepada tim DVI Polri hingga operasi SAR hari ke-7, Jumat kemarin. Dari sebanyak 11 kantung jenazah, 3 diantaranya telah teridentifikasi, yakni Deden Maulana, pegawai KKP, Florencia Lolita Wibisono, pramugari, dan Esther Aprilita, pramugari. Sementara itu, 7 korban lainnya masih dalam proses identifikasi. 7 korban tersebut terdiri dari 5 kru pesawat ATR 42500 PKTHT milik Maskapai Indonesia Air Transport, IAT, dan 2 pegawai Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Puing pesawat tidak memungkinkan semua dievakuasi. Sementara itu, terkait puing-puing pesawat yang masih tersisa di Bulu Saraung, tak mungkin semua dievakuasi. Mengingat kondisi medan terjal dan cuaca ekstrim. Namun, Kepala Basarnas menyatakan, pihaknya siap membantu jika KNKT memerlukan bantuan untuk masuk ke lokasi kecelakaan pesawat. Sejauh ini, selain korban jiwa, bukti black box dan beberapa komponen telah ditemukan. Teman-teman KNKT sudah menyampaikan bahwa dengan bukti black box yang sudah ditemukan, tim SAR gabungan, dan juga beberapa komponen pesawat yang sudah kita serah terimakan sementara sudah cukup, ungkapnya. Cukup dari bukti-bukti itu untuk ditindaklanjuti, untuk dilakukan investigasi, lanjut Syafie. Black box atau kotak hitam pesawat adalah perangkat vital berisi flight data recorder, FDR, dan cockpit voice recorder, CVR, yang merekam data teknis dan percakapan kokpit untuk investigasi kecelakaan. Adapun fungsi kotak hitam adalah merekam semua parameter penerbangan, kecepatan, ketinggian, bahan bakar, dan dialog pilot, untuk dianalisis penyebab kecelakaan. Diketahui, pesawat ATR 42500 dengan registrasi PKTHT dilaporkan hilang kontak di wilayah Sulsel, pada Sabtu, 17 Januari 2025, siang. Pesawat itu, lepas landas dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta Sabtu pagi menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Namun, pesawat ATR 42500 mengalami insiden di lereng Gunung Bulu Saraung. Semua korban ditemukan dalam kondisi meninggal.